Dr. Dian Makbon SISK MSI di Reses Siber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Bagus Wibisono SIK MSI di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dr. Iman Imanuddin SIK MH, Direktur Reserse PPA PPO, Kombes Pol Dr. Rita Wulandari Wibowo serta rekan-rekan media yang hadir pada malam hari ini. Kami akan menyampaikan perkembangan pelayanan pengamanan dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, dalam rangka menciptakan suasana aman, kondusif dan tertib, Polda Metro Jaya melakukan beberapa rangkaian kegiatan. Jadi kalau kita lihat hari ini bahwa kegiatan May Day, alhamdulillah semua berjalan aman, tertib dan dapat dikendalikan. Baik itu kegiatan May Day Festa di Monas serta penyampaian aspirasi di muka publik yang dilaksanakan di depan gedung DPR MPR serta di Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI. Penyampaian aspirasi tersebut ini atas kerja keras. Kami juga mengapresiasi kepada teman-teman dari TNI, teman-teman dari Pemprov DKI, Pamdal, Sabukam-Tikmas, yang terutama adalah dari saudara-saudara buruh, seluruh komponen yang melaksanakan peringatan Hari Buruh pada hari ini, sehingga aspirasi dalam menyampaikan harapan-harapan ini terlaksana dengan baik. Kami juga Polda Metro Jaya memastikan kelancaran arus lalu lintas, keamanan bagi seluruh saudara-saudara buruh dalam menyuarakan pendapatnya. Kami juga mengedepankan pola pelayanan yang humanis serta edukatif kepada seluruh komponen. Kami sampaikan kepada rekan-rekan media hadir pada hari ini, dari perwakilan aksi juga diterima dari Wakil Ketua DPR RI beserta tim dan sudah menyerahkan poin-poin tuntutan secara langsung serta dilakukan dialogis langsung kondusif dari tujuan aksi masa tersebut. Namun demikian, di tengah suasana yang damai ini, tim Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya ini menemukan adanya indikasi upaya-upaya oleh kelompok tertentu untuk menyusupi momen menyampaikan pendapat yang damai ini dengan agenda-agenda kelompok yang tidak membersamai kepentingan massa buruh. Dalam rangkaian pengamanan tersebut dilakukan upaya deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan Kamtipmas secara umum. Ini berlangsung, kalau secara umum ini berlangsung aman, tertib dan kondusif. Kami juga sudah mengidentifikasi, kita lihat bersama ada beberapa barang bukti, nanti juga akan dijelaskan secara rinci oleh Bapak di Reskrim Selanjutnya kami juga akan memberi kesempatan kepada Bapak di Reskrim langkah-langkah yang dilakukan serta rencana tindak lanjut dari temuan Satgas Gakum Polda Metro Jaya untuk menciptakan rasa aman. Jadi hari ini kita sama-sama menikmati May Day. Ada upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Satgas Gakum Polda Metro Jaya beserta seluruh komponen. Nah, ini akan dijelaskan oleh di Reskrim Polda Metro Jaya. Silakan kami berikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Kabid Humas. Rekan-rekan sekalian, sebelum kami menyampaikan informasi terkait dengan upaya-upaya yang telah kami lakukan di dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Jakarta dan saudara-saudara kita yang merayakan
Hari Buruh hari ini, sehingga alhamdulillah pelaksanaan perayaan Hari Buruh 1 Mei 2026 ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kami informasikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan sekalian bahwa bentuk keseriusan kami di dalam menjamin profesionalisme dan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Kami hadir lengkap Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, dan Direktur Reserse Tindak Pidana Perdagangan Orang dan PPA juga hadir di sini bersama-sama kita. Teman-teman sekalian, hari ini saudara-saudara kita sedang merayakan Hari Buruh. Maka kita juga akan berharap bahwa perayaan momentum Hari Buruh ini diisi dengan optimisme dan persatuan untuk negeri kita tercinta. Namun di tengah kebahagiaan dan optimisme yang terbangun di Hari Buruh ini, masih ada upaya-upaya provokatif, destruktif yang akan mencoreng marwah demokrasi. Upaya-upaya itu terlihat dari adanya kelompok anarkis atau perusuh yang berupaya menyusup ke dalam aksi buruh. Dalam rangka menjaga marwah demokrasi dan menjamin hak penyampaian pendapat di muka umum agar dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kami terus berupaya baik secara preventif maupun represif. Perlu teman-teman ketahui bahwa Polri sebagai penjaga demokrasi akan terus menjaga proses penegakan hukum yang bersifat restoratif dan humanis. Upaya represif adalah upaya terakhir atau ultimum remedium. Berdasarkan informasi masyarakat yang kami terima, selanjutnya kami tim penegakan hukum melakukan pendalaman dan melakukan upaya penegakan hukum secara preventif. Dari kegiatan tersebut kami berhasil mengamankan barang-barang yang akan digunakan untuk melakukan kerusuhan. Sebagaimana rekan-rekan lihat, kami tampilkan di depan adalah sebagian dari barang-barang yang berhasil kami amankan. Yang pertama ada botol kosong, sebagaimana terlihat, itu botol kosong dan kain pemicu untuk membuat bom molotov. Kemudian bisa dilihat juga di layar belakangnya. Termasuk kami juga menemukan atau mengamankan bensin atau bahan bakar yang bisa digunakan untuk dijadikan bom molotov tadi bersama-sama dengan botol dan kain pemicu apinya. Dalam kegiatan ini juga kami menemukan paku beton yang akan mereka gunakan untuk merusak bangunan ataupun pembatas-pembatas yang terbuat dari beton. Jadi berdasarkan keterangan yang disampaikan, mereka memanfaatkan waktu yang ada pada saat sebagian mengikuti orasi, sebagian mereka melakukan pengerusakan terhadap beton atau batas pagar pembatas, sehingga rencananya kalau tiba waktunya itu terjadi kerusuhan, memudahkan mereka untuk merobohkan pagar pembatas tersebut. Itu gunanya paku beton. Kemudian mereka juga sudah mempersiapkan ketapel dengan gotrinya. Ini dipersiapkan untuk melakukan penyerangan terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Begitupun juga kami menemukan atau mengamankan senjata tajam dari tangan mereka, dan kami menemukan dokumen rencana untuk melakukan kerusuhan.
Mereka sudah mempersiapkan, rekan-rekan sekalian di sini tergambar dengan jelas, bisa dilihat juga di layar yang random. Bisa tergambar dengan jelas mereka sudah mempersiapkan rundown acaranya. Jadi per jam mereka sudah mempersiapkan kapan mereka melakukan serangan atau serbuan kalau bahasa di sini. Kemudian juga bagaimana alur mereka datang dan mereka melarikan diri juga sini sudah tergambar di mereka, dan mereka persiapkan itu dengan baik. Dan apa saja yang harus dibawa itu sudah disebutkan juga. Di samping itu rekan-rekan sekalian, di sini terlihat mengenai rencana dari mana mereka datang, di mana mereka berkumpul sebelum kejadian, dan harus melarikan diri kemana pada saat petugas melakukan pengamanan atau penindakan tegas dan terukur. Ini sudah mereka persiapkan. Jadi datang dari mana, kemudian kejadiannya seperti apa, dan kembalinya harus kemana. Titik-titik kumpulnya mereka sudah tentukan. Begitupun juga kami telah mengamankan alat komunikasi yang digunakan oleh mereka di dalam mempersiapkan upaya-upaya membuat kerusuhan tersebut di tengah perayaan May Day hari ini. Dan sebagaimana rekan-rekan lihat atau kita lihat sama-sama di depan, mungkin terlihat ada sejumlah uang. Ini adalah sejumlah uang yang berhasil kami amankan dari tangan salah satu koordinator di lapangan yang berdasarkan informasi yang bersangkutan kepada kami bahwa uang tersebut akan digunakan atau diberikan kepada mereka yang ikut hadir bersama-sama dengan kelompoknya. Dalam pembicaraan sesama mereka terungkap beberapa fakta, diantaranya mereka merencanakan akan mengadu domba antar elemen serikat buruh dengan melakukan penyusupan pada saat kegiatan sedang berlangsung. Kemudian mereka juga akan melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum dan sarana publik. Mereka akan melakukan provokasi dan penyerangan terhadap petugas pengamanan yang sedang menjalankan tugas negara. Dan mereka juga akan menggunakan media sosial untuk melakukan upaya provokasi agar massa yang lebih beringas bisa bergabung atau massa memicu kemarahan massa yang lainnya. Dan tadi kami sudah sampaikan, mereka sudah membuat rundown per waktu kapan mereka mau melakukan penyerangan ataupun membuat kerusuhan dan kerusakan. Rekan-rekan sekalian, semua peralatan ini dipersiapkan untuk membuat kerusuhan. Oleh karena itu, kami melakukan langkah-langkah antisipatif sebelum mereka melakukan tindak pidana. Jadi kami lakukan upaya sebelum mereka melakukan tindak pidana tersebut. Kelompok-kelompok yang angkat membuat kerusuhan tersebut juga adalah warga kita, sehingga kami memiliki kewajiban untuk mengingatkan dan menumbuhkan kesadaran hukum kepada mereka. Oleh karena itu, bagi kami, mereka yang tertangkap tangan membawa barang-barang berbahaya pendukung kerusuhan saat ini sedang menjalani pemberian keterangan untuk dilakukan pendalaman, terutama
pendalaman terhadap sumber pendanaan maupun sumber-sumber informasi provokasinya. Jadi tim penegakan hukum kami di Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pendalaman terhadap sumber-sumber informasi provokatif maupun sumber pendanaan bagi kegiatan mereka. Sejumlah 101 orang sedang memberikan informasi kepada kami, dan kami sampaikan setelah selesai penyampaian informasi tersebut mereka akan segera kembali ke rumahnya masing-masing. Kami ulangi, setelah mereka selesai menyampaikan informasi kepada kami terkait dengan hal-hal penting yang kami butuhkan, insya Allah mereka akan segera kembali ke rumahnya masing-masing. Kami berharap para orang tua dan keluarga dapat segera berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya maupun kantor-kantor kepolisian terdekat. Hal ini kami maksudkan adalah untuk menghindari disinformasi maupun misinformasi. Dengan upaya yang telah kami lakukan, alhamdulillah tidak terjadi kerusuhan yang sudah direncanakan tersebut, dan kegiatan perayaan Hari Buruh serta penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan dengan damai dan lancar. Kami terus berusaha dengan maksimal untuk membangun kesadaran hukum dalam masyarakat, dan Polri menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh masyarakat yang proaktif memberikan informasi kepada kami mengenai potensi rusuh maupun kelompok-kelompok mencurigakan yang diduga akan melakukan kerusuhan. Sehingga dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut, kami bisa cepat mengambil langkah-langkah preventif penegakan hukum. Ini adalah wujud nyata Polri dan masyarakat bersama membangun kesadaran hukum yang lebih beradab. Kami akan terus melakukan penegakan hukum secara tegas, humanis, transparan, akuntabel, dan terukur dengan profesional. Menjaga negeri dengan hati, membangun pekerti dengan nurani. Kami ada di dunia maya, kami berkarya di dunia nyata. Jaga Jakarta dengan rasa untuk Indonesia yang makin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya atas penjelasan yang disampaikan. Rekan-rekan media, paparan awal tadi terkait tentang hasil pelayanan pengamanan dan pendalaman terhadap dugaan rencana gangguan ketertiban umum dan dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab pada rekan-rekan agar informasi ini dapat disampaikan dan dipahami pertanggungjawabkan. Oke, dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ya, Abdi. Ya, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Perkenalkan, saya Abdi dari tribunnews.com. Sini ingin bertanya, ini kan terlihat seperti terstruktur gitu ya Pak. Nah, apakah kelompok-kelompok ini tuh emang udah terlatih dan sudah memang kerap membuat kerusuhan di setiap aksi yang ricu seperti yang terjadi tahun lalu gitu. Terus yang kedua tadi kan ada juga disebut ada upaya akan melakukan adu domba kepada antar elemen buruh. Mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Nah, kepentingannya ini itu apa sampai mereka melakukan adu domba itu? Sampai yang terakhir mungkin bisa disebutkan, mungkin tadi kurang jelas saya, ada berapa orang yang sudah diamankan dalam peristiwa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang sedang memberikan keterangan dan informasi saat ini jumlahnya adalah 101 orang. Nah, kemudian kami sampaikan tadi adalah berdasarkan dari keterangan yang mereka sampaikan atau informasi yang mereka sampaikan, upaya akan mengadu domba itu pada saat elemen buruh sedang melakukan aksi, mereka melakukan penyusupan ke dalam, kemudian membuat kerusuhan dan membuat kegaduhan sehingga terjadi
rusuh yang diharapkan oleh mereka. Itu yang dipersiapkan oleh kelompok-kelompok tersebut. Satu lagi soal itu Pak, yang terlatih, apakah yang sudah terlatih? Karena dia struktur gitu, ada rundown, ada segala macamnya gitu. Oh ya. Terkait hal terstruktur atau terlatih, kami masih melakukan pendalaman karena keterangan awal mereka memang merupakan kelompok-kelompok parsial yang mereka datang secara sporadis. Terjawab ya? Ya, silakan. Izin Pak, Zevani dari Kompas TV. Tadi kan dikatakan ada sebanyak 101 orang kurang lebih, ya, mungkin boleh dijelaskan rentang usianya berapa, kemudian terkait tadi kan juga dikatakan akan dikembalikan ke rumahnya masing-masing setelah dimintai keterangan ini dari Direskrim sendiri akan melakukan pemantauan mungkin ke kelompok ini, apakah ditakutkan akan melakukan aksi selanjutnya, dan juga apakah ini hanya kelompok di Jakarta saja atau ini juga mereka ternyata luas menjaring ke beberapa kota lainnya, karena kan aksi ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk rentang usia dari data yang kami miliki itu usia rentangnya dari 20 sampai dengan 35 tahun. Kemudian karena mereka berasal dari, sebagian besar itu berasal dari luar Jakarta, sehingga kami juga berupaya menghubungi pihak keluarga dari mereka untuk menjemput, sehingga kami bisa memastikan keamanan mereka sampai di keluarganya masing-masing. Dan kami juga sudah mendapat atau sudah dihubungi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia berkoordinasi dengan kami untuk menjamin hak-hak dan kami menjamin hak asasi manusianya dari mereka tersebut bisa terjaga dengan baik. Terjawab ya. Jadi Mbak Zepaya, di sini hadir para Direktur Reserse Polda Metro Jaya. Jadi mulai tadi sampaikan, baik itu kondisi yang ada di lapangan, begitu juga dengan kondisi digital. Jadi tim Gakum ini bekerja bukan hanya pada hari ini. Jadi beberapa waktu deteksi dini sudah dilakukan, sehingga hari ini ada hasil tidak terjadinya keributan, semua berjalan dengan aman, tertib. Itu ada upaya-upaya yang sudah dibangun, sudah dilakukan dari sebelum-sebelumnya. Mungkin ada lagi rekan-rekan yang terakhir, tengah, silakan. Izin Pak, sebelumnya Tama dari CNN TV. Ini kan pola dari mungkin anak-anak di lapangan ya, seperti mungkin kayak anak dan lain sebagainya, itu kan hampir tiap event dalam arti Hari Guru selalu numpang panggung lah bahasa gampang. Dari mungkin hasil tadi di lapangan ada mungkin temuan dana dan lain sebagainya. Apakah mungkin ada tokoh intelektual Pak di balik itu, mungkin sudah diselidiki atau seperti apa? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait dengan tokoh intelektual, tentunya kami tidak berhenti sampai di sini untuk melakukan pendalaman, karena sebagaimana rekan-rekan ketahui juga dan kami tadi sudah sampaikan, ada sejumlah uang yang beredar di tengah-tengah mereka. Ini kami akan lakukan pendalaman mengenai sumber daripada pendanaannya. Bahkan kami juga, karena tadi disampaikan untuk kelompok-kelompok yang memiliki keinginan untuk melakukan kerusuhan tersebut, kami tangani secara komprehensif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami pada direktorat masing-masing. Terjawab ya. Saya rasa sudah cukup pada rekan-rekan. Nanti kami mohon waktu kepada teman-teman sekalian biar tim ini bekerja. Terima kasih rekan-rekan media pada malam hari ini. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh elemen buruh serta seluruh peserta peringatan Hari Buruh Internasional telah menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan bertanggung jawab. Ini merupakan sikap mencerminkan kedewasaan berdemokrasi yang patut dijaga bersama.
Polda Metro Jaya menempatkan penyampaian pendapat di muka umum sebagai bagian dari hak demokratis warga negara yang dilindungi oleh hukum. Karena itu kehadiran negara menjadi penting untuk memastikan kegiatan tersebut berlangsung aman, tertib, dan tidak disusupi oleh tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat maupun gangguan ketertiban umum. Ketiga, pelayanan pengamanan dan pendalaman yang dilakukan merupakan bagian upaya deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan ketertiban umum agar seluruh rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional tetap berjalan aman, tertib, dan kondusif. Keempat, kami menegaskan bahwa pihak-pihak yang saat ini sedang didalami keterkaitannya bukan merupakan bagian dari buruh yang menyampaikan aspirasi secara damai, melainkan kelompok yang diduga hendak memanfaatkan momentum ini untuk menimbulkan gangguan ketertiban umum. Polda Metro Jaya akan terus hadir dan menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan akuntabel sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan media. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.